Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nadia. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai uji asumsi klasik. Di video sebelumnya saya telah membahas mengenai cara menyusun tabulasi data pada program software statistik SPSS versi 22 ini. Nah, untuk menyusun uji asumsi klasik ini, saya menggunakan data dari skripsi pengaruh skill auditor forensik dan mindset auditor forensik terhadap kinerja tugas asesmen risiko fraud. Mari kita lihat di datanya yang sudah saya olah. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai uji asumsi klasik ini. Jadi, uji asumsi klasik ini dilakukan agar model regresi ini tidak bias atau agar model regresi BLUE atau yang biasa disebut Bayes Linear Unbiased Estimator perlu dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. BLUE itu artinya yaitu Bayes, yaitu hasil regresi dikatakan Bayes apabila garis regresi yang dihasilkan melakukan estimasi atau peramalan dari sebaran data menghasilkan error yang terkecil. Sedangkan linear yaitu artinya model yang digunakan dalam analisis regresi telah sesuai dengan kaidah model OLS di mana variabel-variabel penduganya hanya berpangkat 1. Sedangkan linear dalam parameter menjelaskan bahwa parameter yang dihasilkan merupakan fungsi linear dari sampel. Yang ketiga yaitu kriteria tidak bias atau unbiased. Suatu estimator dikatakan unbiased jika nilai harapan dari estimator B sama dengan nilai yang benar dari B. Artinya nilai rata-rata B sama dengan B. Bila rata-rata B tidak sama dengan B, maka selisihnya itu disebut dengan bias. Jadi di sini uji asumsi klasik itu untuk menentukan model regresi bias atau tidak. Dalam uji asumsi klasik ini nanti kita akan melakukan yaitu uji normalitas, juga ada uji multikolinearitas, dan juga uji heterokedasitisitas. Untuk melakukan hal tersebut, mari kita lihat ke data berikut ini. Pada pengolahan data ini, kita hanya mengambil total dari masing-masing variabel, yaitu variabel skill auditor forensik, yang disebut juga variabel X1, lalu juga variabel mindset auditor forensik yang disebut variabel X2, dan juga variabel Y yang disebut hasil asesmen risiko fraud. Di sini datanya sudah saya ambil, lalu tinggal kita copy saja ke SPSS-nya. Jika data sudah di-copy, selanjutnya kita ganti menjadi masing-masing nama variabelnya. Lalu di bagian label ini kita namakan sesuai nama variabelnya. Variabel X1 yaitu skill auditor forensik. Variabel 2 yaitu mindset auditor forensik. Dan yang variabel Y yaitu asesmen asesmen risiko fraud. Nah, lalu di sini measure kita ganti scale, yang X2 juga, nah yang Y tidak perlu kita ganti. Jika sudah, kita bisa lihat di data berikut ini. Di sini datanya sudah siap untuk kita uji. Yang pertama kita akan melakukan uji normalitas. Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel pengganggu atau residua memiliki distribusi normal atau tidak. Dalam uji normalitas ini nanti kita akan melakukan 3 uji, yaitu menghasilkan output berupa tabel grafik histogram, p-plot, dan juga
Kolmogorov-Smirnov. Yang pertama kita akan melakukan uji normalitas, yaitu caranya pertama kita klik analyze, lalu kita pilih yang regression, lalu kita cari pilihan yang linear. Nah, di sini ada dua, dependent dan independent. Untuk variabel X1 dan X2 akan kita pindahkan ke variabel independent. Sedangkan untuk variabel Y atau assessment risiko fraud ini merupakan variabel dependent. Setelah datanya sudah kita pindahkan, kita klik bagian statistik ini, lalu di bagian colinearity diagnostik kita centang terlebih dahulu, lalu continue. Di bagian plots, ini kita juga ada yang harus kita pindahkan, yaitu untuk bagian Y kita isi di spreadsheet-nya, kita pindahkan ke Y, dan untuk di bagian X kita isi dengan Z-Pred. Lalu untuk dua kotak ini kita checklist histogram dan normal probability plot. Berikutnya di bagian save kita checklist unstandardized saja, lalu kita continue. Lalu OK. Dan hasilnya akan keluar. Berikut merupakan hasil dari uji normalitas. Di sini kita bisa lihat ada tabel histogram. Tabel histogram ini nantinya akan kita interpretasikan. Nah, untuk menginterpretasikan tabel histogram ini, kita dapat melihat dari garis yang terbentuk ini. Kita lihat bahwa ini membentuk kerucut atau seperti bukit. Bila sudah membentuk garis ini, tandanya data tersebut dapat dikatakan normal. Namun, kita tidak bisa hanya mempercayai garis ini saja, kita juga harus mempunyai bukti-bukti lainnya. Maka ada juga yang namanya tabel p-plot. Nah, untuk tabel p-plot ini, kita bisa lihat bahwa di sini ada garis diagonal, dari ujung ke ujung, juga ada bulat-bulat ini. Nah, jika bulat-bulat ini mengikuti garis diagonal ini, maka data ini bisa dikatakan normal. Nah, karena data ini bulat-bulatnya sudah mengikuti garis diagonal secara teratur, maka data yang saya uji ini dikatakan normal. Berikutnya juga kita bisa melihat dari tes Kolmogorov-Smirnov. Namun untuk melakukan tes ini kita harus melakukan langkah-langkah lagi. Kita kembali ke datanya. Di sini ada terbentuk res, lalu kita klik analyze lagi, lalu kita ke non-parametric test. Kita pilih legacy dialogs, dan kita pilih satu sampel KS. Nah, di sini ada hasilnya X1, X2, Y, dan juga res1 tadi. Nah, yang res1 ini kita pindahkan ke bagian tes variable list. Setelah sudah, lalu kita langsung OK saja. Maka akan keluar hasil dari Kolmogorov-Smirnov test ini. Kita bisa lihat bahwa di sini yang kita lihat nantinya yaitu seek-to-tailed-nya. Nah, di sini assume seek-to-tailed-nya bernilai 0,200. Jadi untuk tes Kolmogorov-Smirnov ini dapat dikatakan normal kalau seek-to-tailed-nya ini lebih dari 0,05. Nah, karena ini datanya 0,200, maka sudah melebihi dari 0,05, maka data ini sudah mendukung termasuk dalam data yang normal. Oke, setelah melakukan uji normalitas, kita akan melakukan uji multikolinearitas.
Nah, uji multikolonialitas ini untuk apa sih tujuannya? Uji multikolonialitas ini untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen, apakah tidak. Nah, model regresi yang baik ini harusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Nah, nilai yang umumnya menunjukkan multikolonialitas ini yaitu nilai toleransinya lebih kecil sama dengan 0,10 dan nilai fifth-nya lebih dari sama dengan 10. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa nilai toleransinya ini lebih besar daripada 0,10 dan nilai fifth-nya ini lebih kecil daripada 10. Maka dapat kita simpulkan bahwa data saya ini tidak mengalami multikoliniaritas. Lalu selanjutnya yaitu kita akan melakukan uji heteroskedasitisitas. Uji heteroskedasitisitas ini dapat kita lihat pada grafik scatter plot. Nah, uji heteroskedasitisitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka bisa kita sebut sebagai homoskedasitisitas. Jadi model regresi yang baik ini sebenarnya yaitu yang homoskedasitisitas, teman-teman, bukan yang heteroskedasitisitas. Nah, terus cara taunya gimana? Ini homoskedasitisitas atau heteroskedasitisitas. Nah, kita bisa lihat dari asumsi-asumsi ini. Pertama, jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola-pola tertentu secara teratur, yaitu bergelombang dan melebar kemudian menyempit, maka dapat mengindikasikan bahwa telah terjadi heteroskedasitisitas. Lalu yang kedua, jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedasitisitas. Di sini kita bisa lihat ya bahwa titik-titik ini menyebar ada yang ke atas garis sumbu Y lebih dari 0 dan di bawah 0. Jadi dapat kita simpulkan bahwa data yang kita uji ini merupakan data yang tidak terjadi heteroskedasitisitas atau homoskedasitisitas. Sehingga model regresi ini layak untuk kita gunakan. Oke teman-teman, jadi seperti itu uji asumsi klasik dapat kita simpulkan terdapat 3 uji, yaitu uji normalitas, uji multikoliniaritas, dan juga uji heteroskedasitisitas. Semoga dapat kita pahami bersama dan juga berguna untuk penyusunan skripsi yang akan dibuat. Terima kasih dan sampai bertemu di lain kesempatan.